Hello everybody, my name is Abigail from grade 8, Sekolah Tita Persada. Today I'll be presenting my projects about journalism. Hari ini saya akan membahas topik tentang dampak virus COVID-19 terhadap kesehatan olahraga pada pertandingan atau perlombaan terhadap pendapatan ekonomi bangsa. Olimpiade Tokyo 2020 adalah salah satu acara besar yang ditunda karena COVID-19. Komite Olimpiade Internasional atau AOC memutuskan Olimpiade Tokyo ditunda paling lama 1 tahun hingga 2021. Keputusan ini diambil setelah Presiden AOC, Thomas Bach, melakukan telekonferensi dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Setiap pertandingan olahraga memiliki tindakan pencegahan kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker dengan benar, hindari kerumunan orang banyak, tetap di rumah saat sakit, sering cuci tangan, dapatkan vaksinasi bagi yang belum, dan sebagainya. Pendapatan olahraga global bisa turun hingga 70 miliar US dollar karena COVID-19. Webinar prestasi dan industri olahraga di era new normal berkata bahwa sebagai kegiatan ekonomi, biasanya pendapatan olahraga global bisa mencapai 140 miliar US dollar di 2020 diperkirakan turun setengahnya hingga 70 miliar US dollar. Hello, my name is Abhishek. I am from the SCP school and I am in 8th grade. And this is Journalism Changed the World. Dampak virus COVID-19 terhadap kesehatan olahraga, pertandingan, atau perlombaan. Olahraga memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat, bahkan kontribusi tersebut secara nyata diakui oleh pemerintah. Namun sejak pandemi COVID-19 menyebar, pemerintah di berbagai negara dimulai memberikan protokol kesehatan secara ketat, seperti peraturan menjaga jarak dan pembatasan sosial berskala-besar yang pastinya mengganggu perhelatan olahraga dan sejumlah aspek lainnya. Untuk menjaga kesehatan atlet dan pihak lain yang terlibat sebagai besar perhelatan olahraga, baik di tingkat nasional, regional, dan maupun internasional, dibatalkan atau ditunda untuk sementara waktu. Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Pekan Paralimpiade Nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober turut terdampak akibat kondisi saat ini. Ajang olahraga internasional Olimpiade dan Paralimpiade tahun ini mundur akan dihelat pada 2021.
Dengan ditundanya sejumlah perhelatan olahraga berskala besar, atlet profesional terpaksa menjadwal ulang program latihan agar kebugaran tubuh mereka tetap terjaga selama berada di rumah. Hal lain yang dirasakan atlet dengan ditundanya sejumlah perhelatan olahraga adalah ancaman pemutusan kontrak oleh sponsor yang telah ditandinginya, sehingga maupun ekonominya semakin sulit. Para atlet akan mencari pekerjaan lain karena tidak bisa bertanding. Hello, my name is Anderson and I am from grade 8 Sekolah Cita Persada. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Anderson dari TV3. Dan saya akan membahas dampak virus COVID-19 terhadap kesehatan olahraga pada pertandingan atau perlombaan dan solusinya. Nah, sebelum pandemi COVID-19 menyebar, atlet-atlet olahraga biasanya berlatih sesuai dengan jadwal agar bisa bugar untuk kompetisi dan pertandingan. Namun sekarang dengan ditundanya sejumlah perhelatan olahraga berskala besar, atlet profesional terpaksa menjadwal ulang program latihan agar kebugaran tubuh mereka terjaga selama berada di rumah. Di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 ini, seluruh pihak dalam industri olahraga bersatu dengan saling mendukung dalam diskusi-diskusi yang digelar secara daring. Melalui wadah tersebut, mereka dapat berbagi ide, masalah, dan tantangan yang mereka hadapi. Selain itu, mereka juga berusaha menemukan solusi inovatif dalam penggunaan aplikasi digital seperti fitness tracker yang dapat menghitung jarak dan durasi olahraga Anda di rumah. Sehingga dalam situasi seperti ini, diharapkan para pelaku di bidang olahraga bisa saling berkompromi untuk memanfaatkan sarana yang tersedia. Beberapa usaha dalam bidang olahraga yang dilakukan di masa pandemi ini adalah para atlet melakukan pelatihan kebugaran sarana olahraga bisa tetap dirawat. Dan kebijakan new normal di bidang olahraga mulai diberlakukan. Dan harapan setelah semua kembali normal, perhelatan olahraga bisa tetap dilaksanakan dengan baik. Demikianlah berita hari ini. Terima kasih. Hello everyone! I'm Anissa Rashika Widarna from grade 8 of Sekolah Cita Persada. Today I will be showing you my projects about journalism. Hope you enjoy! Selamat pagi pemirsa, selamat datang di CNC Indonesia. Saya Anissa Rashika Widarna, kembali hadir dengan berbagai berita dari dalam dan luar negeri. Berita hari ini kita akan bicarakan adalah dampak virus COVID-19 terhadap kesehatan olahraga pada pertandingan atau perlombaan terhadap pendapatan ekonomi bangsa.
Kita pasti sudah ketahui virus COVID-19 sudah mengubah banyak hal-hal di kehidupan biasa kita dan juga berdampak sangat negatif kepada kita. Jadi sekarang dalam kehidupan kita juga ada banyak keterbatasan dalam melakukan beberapa hal. Seperti tidak boleh ke sekolah bertatap muka, tidak boleh adakan konser, dan lain-lain. Dan jangan lupa, kita harus memakai masker dan cuci tangan dengan teratur. Hal ini juga berlaku dalam pertandingan atau perlombaan olahraga yang ada keterbatasan untuk menjaga kesehatan atlet dan juga pihak lain. Sebagian besar perhelatan olahraga, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, dibatalkan atau ditunda untuk sementara waktu. Dalam hal ini dibuat aturan-aturan atau protokol yang sangat ketat kepada pemain-pemain dan juga orang-orang yang akan terlibat di pertandingannya. Seperti setiap orang yang akan hadir di pertandingannya, mereka harus melakukan swab test, memakai masker untuk penonton atau staf-staf, harus mencuci tangan dengan teratur, dan membawa hand sanitizer. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Demikian berita hari ini sekaligus akhir dari siaran berita CNC Indonesia. Saya Anissa Rishka Widarna mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Hello, my name is Jaden. I am from grade 8 in Sekolah Cita Persada, and today I am going to talk about Journalists Change the World. Selamat siang, nama saya Jaden. Saya akan berbicara tentang virus COVID-19 yang telah memengaruhi semua orang di dunia dan bagaimana hal itu mempengaruhi bidang olahraga. Virus COVID-19 yang kini telah masuk ke Indonesia memiliki banyak efek negatif pada harian kita, termasuk lomba olahraga, ajang olahraga internasional, olimpiade, dan paralimpiade. Tahun ini mundur dan akan dihelat pada 2021. Nilai ekonomi dari industri olahraga yang sangat fantastis pastinya terancam mengalami penurunan akibat bisnis dalam industri olahraga tidak dapat berjalan normal. Alasan penentuan maupun pembatalan pelaksanaan kegiatan olahraga gara-gara pandemi corona membuat industri olahraga hanya menghasilkan pemasukan 73,7 miliar dolar AS. Kesimpulannya, virus COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga kehidupan para atlet, acara olahraga, dan ekonomi bidang olahraga. Terima kasih telah mendengarkan berita saya hari ini. Hello, my name is Joshua. I am from Sekolah Cita Persada's 8th grade. Today I will be presenting about Journalists Change the World. Thank you. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam acara berita olahraga dengan penyiar Anda, Joshua.
Topik berita yang saya bawakan hari ini berjudul Dampak Virus COVID terhadap Kesehatan Olahraga dalam Pertandingan atau Perlombaan. Olahraga memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat, bahkan kontribusi tersebut diakui secara nyata oleh pemerintah. Namun, sejak pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 menyebar, pemerintah di berbagai negara mulai memperlakukan protokol kesehatan secara ketat seperti peraturan menjaga jarak dan pembatasan sosial berskala besar yang pastinya mengganggu perhelatan olahraga dan sejumlah aspek lainnya. Untuk menjaga kesehatan atlet dan pihak yang lain yang terlibat, sebagian besar perhelatan olahraga baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dibatalkan atau ditunda untuk sementara waktu. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober turut terdampak akibat kondisi saat ini. Ajang olahraga internasional, Olimpiade dan Paralimpiade tahun ini mundur dan akan dihelat pada tahun 2021. Dengan ditundanya sejumlah perhelatan olahraga berskala besar, atlet profesional terpaksa menjadwal ulang program latihan agar kebugaran tubuh mereka tetap terjaga selama berada di rumah. Hal lain yang dirasakan atlet dengan ditundanya sejumlah perhelatan olahraga adalah ancaman pemutusan kontrak oleh sponsor yang telah ditandatanganinya. Selain atlet profesional, pihak-pihak lain yang ambil bagian dalam industri olahraga juga ikut merasakan imbasnya. Kita ketahui dalam industri olahraga ada banyak sekali bisnis seperti penyelenggaraan liga, acara, usaha perjalanan, pariwisata, infrastruktur, transportasi, catering, dan penyiaran media. Nilai ekonomi dari industri olahraga yang sangat fantastis pastinya terancam mengalami penurunan akibat bisnis dalam industri olahraga tidak dapat berjalan normal. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah pada bidang sosio-kultural dalam masyarakat. Kita mengetahui banyak kelompok masyarakat yang sangat menggilai olahraga. Dalam hal ini, olahraga berfungsi untuk membina komunikasi dan membangun jembatan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Melalui olahraga juga berbagai kelompok masyarakat dapat memainkan peran yang lebih krusial terhadap transformasi dan pengembangan sosial, khususnya dalam masyarakat yang mengalami disintegrasi. Hal ini memungkinkan olahraga digunakan sebagai alat untuk menciptakan peluang belajar dan mengakses populasi yang seringkali terpinggirkan. Agar masyarakat di berbagai belahan dunia dapat menjaga kebugaran fisiknya, WHO merekomendasikan agar mereka 150 menit beraktivitas sedang dan 75 menit untuk beraktivitas fisik setiap minggunya. Manfaat latihan berkala seperti ini terbukti membantu pengurangan rasa cemas karena krisis dan ketakutan. Dalam konteks ini, kurangnya akses untuk olahraga rutin dapat mengakibatkan masalah pada sistem kekebalan tubuh. Kesehatan fisik termasuk memperburuk penyakit yang sudah ada dan berakar pada gaya hidup minim aktivitas fisik. Selain itu, kurangnya waktu berolahraga dan beraktivitas fisik juga dapat berimbas pada kesehatan mental sehingga orang menjadi stres atau mengalami kecemasan karena menjalani isolasi dari kehidupan sosial yang normal. Berolahraga di rumah tanpa peralatan apapun dengan ruang terbatas masih mungkin untuk dilakukan. Bagi mereka yang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama, mungkin ada pilihan untuk lebih aktif di siang hari.
Misalnya melakukan peregangan, melakukan pekerjaan rumah, tangga, naik tangga, atau menari mengikuti musik. Selain itu, bagi mereka yang memiliki akses internet, ada pengetahuan tentang cara aktif selama pandemi yang bisa mereka akses melalui berbagi platform sosial media. Sekian berita yang saya dapat sampaikan hari ini. Saya Joshua mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Hello everyone, my name is Kali Kasim from grade 8 of Sekolah Cita Persada. Today I'll be showing you a compilation of my projects about journalism. I hope you enjoyed this video. Here is Journalists Change the World. Selamat pagi pemirsa, saya Kali Kasim akan menemani Anda pada hari ini, Senin 5 April 2021 di acara Indonesia Pagi untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam acara pagi ini. Berita pertama adalah seputar COVID-19. Pandemi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah dampak terhadap olahraga dan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, Olimpiade adalah acara pertandingan olahraga internasional yang ditunggu setiap 4 tahun. Olimpiade di Tokyo seharusnya diadakan tahun 2020, tetapi diundur ke tahun 2021 akibat pandemi. Selain takut akan potensi penularan COVID-19, banyak juga atlet yang terpapar virus corona sehingga tidak bisa bertanding. Atlet yang terpapar virus ada beberapa yang bisa sembuh total, namun ada beberapa yang memerlukan waktu untuk pulih kembali. Gejala COVID-19 ada banyak, terutama gangguan pernafasan. Biasanya sesak dan sulit bernafas yang dapat mengaruhi performa atlet dalam bertanding. Hal itu sangat merugikan atletnya dan negaranya. Pemerintah Jepang telah mengeluarkan banyak investasi untuk acara Olimpiade ini, dengan harapan akan banyak turis internasional datang ke Jepang yang mana akan menambah devisa negara. Namun karena Olimpiade ditunda, maka tidak ada pemasukan negara sehingga dana investasinya tidak kembali. Hal ini sungguh sangat merugikan pemerintah Jepang yang sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan secara tidak langsung memengaruhi ekonomi Jepang. Demikian berita kali ini, kita berharap semoga COVID cepat mereda dan bidang olahraga serta ekonomi bisa menjadi lebih baik. Hello, my name is Liv. I'm from grade 8 Sekolah Cita Persada, and today I'm going to show my projects about journalism with the theme Journalists Change the World. Hope you enjoy! Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Livaya Diandra Clarhaut dalam Trans TV edisi 18 Maret 2020 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkumkan dalam seputar berita pagi. COVID adalah virus yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, China pada tanggal 30 Desember 2019 dan segera menyebar ke negara-negara lain. Orang biasa pergi keluar untuk berolahraga dan ada turnamen dan kompetisi yang diadakan. Tetapi karena COVID, orang tidak bisa
keluar dengan bebas dan tidak ada turnamen sampai pandemi ini selesai. Meskipun ada dampak negatif COVID pada dunia olahraga, orang-orang telah menemukan cara untuk berolahraga, seperti melakukannya di rumah. Hello everyone, I'm Myla Faiza from grade 8 of Sekolah Cita Prasada. Today, I'll be showing you my projects about journalism. Hope you enjoy. Here is Journalists Change the World. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Myla Faiza di News TV yang akan menyampaikan berita menarik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berita pertama datang dari dunia olahraga. Banyak dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia olahraga dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri sudah lebih dari 1 juta kasus, sedangkan di dunia sudah lebih dari 100 juta kasus. Banyak tempat pelaksanaan olahraga yang terpaksa ditutup akibat COVID-19. Contohnya, pusat kebugaran, kolam renang, dan stadion. Beberapa ajang olahraga terpaksa ditunda, bahkan ditiadakan. Banyak pertandingan yang dilaksanakan tanpa kehadiran penonton, seperti di Italia yang memutuskan untuk menyelenggarakan pertandingan laga semifinal Piala Italia antara Juve kontra AC Milan dan Napoli melawan Inter secara tertutup. Dan juga pertandingan kualifikasi Piala Dunia Grup G Zona Asia yang terpaksa ditunda. Tes COVID-19 yang berupa swab test dan rapid test wajib dilakukan para atlet olahraga sebelum mereka pergi bertanding. Dikarenakan saat bertanding, mereka akan bertemu banyak orang di tempat pertandingan. Tidak hanya atlet, bahkan para pekerja yang terlibat harus melakukan tes. Ada beberapa atlet olahraga yang terpapar virus COVID-19, seperti sprinter Usain Bolt dan pesepak bola dari klub FC Barcelona, Samuel Umtiti. Setiap orang harus mematuhi peraturan untuk mencegah virus COVID-19. Juga harus menjaga kesehatan mereka agar tidak ikut terinfeksi. Bahkan, pemain tim Persija terpaksa dilarang untuk bersuah foto dengan penggemar. COVID-19 juga mempunyai dampak terhadap ekonomi negara di bidang olahraga. Banyak pertandingan yang diselenggarakan tanpa kehadiran penonton. Jadi, tidak ada tiket yang terjual untuk menonton pertandingan itu. Di tahun 2020, Inggris kehilangan pemasukan hingga 61,6 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Chief Executive to Circles, Gareth Page, industri olahraga akan mengalami penurunan seluruh pendapatan hingga 135,3 miliar dolar Amerika Serikat. Hello, my name is Roro Indah Talita Bahari. You may call me Talita. I'm from grade 8 of Sekolah Cita Persada. Today, I'm going to be showing you the projects I made about journalism with the theme Journalists Change the World. Enjoy!
Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Kim Jun News bersama saya Talita Bahari yang akan memberikan sejumlah informasi terkait perkembangan virus corona di tanah air. Berita kali ini adalah mengenai dampak virus corona terhadap bidang olahraga serta ekonomi di Indonesia. Berikut informasinya. Wabah virus COVID-19 yang sudah memasuki Indonesia sejak minggu ketiga bulan Januari 2020 ini tak kunjung henti, melainkan semakin berkembang dan bertambah setiap harinya. Virus COVID-19 yang tidak hanya berdampak bagi keseharian manusia, juga berdampak besar bagi acara pertandingan atau perlombaan olahraga yang akhirnya harus dibatalkan dan ditunda. Salah satunya adalah penyelenggaraan Formula E, ajang balap mobil listrik yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2020. Ajang balap yang semula diadakan di kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka Selatan ini disampaikan pembatalannya melalui sebuah surat yang ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tidak hanya di dalam negeri, pembatalan pertandingan juga terjadi di mancanegara, salah satunya di Tokyo, Jepang. Olimpiade Tokyo yang harusnya dilaksanakan pada bulan Juni dan akan dihadiri oleh ribuan atlet telah disetujui oleh pemerintah Jepang untuk dibatalkan dengan alasan virus COVID-19. Tidak hanya pertandingan olahraga yang terdampak oleh COVID, pariwisata, sosial, transportasi, dan tidak terkecuali ekonomi juga terdampak hebat. Sebelum adanya pandemi, event-event olahraga yang diadakan di Indonesia memberi keuntungan yang besar untuk ekonomi negara. Pengeluaran dari atlet dan wisatawan asing seperti akomodasi, mulai dari hotel, tiket pesawat dan menonton, kuliner, souvenir, jika dihitung-hitung bisa meraup angka nominal uang yang besar. Tapi semenjak adanya pandemi, wisatawan yang datang hampir nol atau tidak ada sama sekali. Wabah virus COVID-19 ini memang membuat kehidupan sehari-hari manusia dan aktivitas-aktivitas kita berubah 180 derajat. Tatanan protokol kesehatan di era New Normal juga sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Protokol kesehatan yang sudah diterapkan di tempat-tempat publik juga diterapkan akan diadakannya event olahraga. Menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, atlet yang mengikuti pertandingan harus mengikuti rapid test atau PCR test. Dan panitia diminta untuk mengatur soal jaga jarak. Semua protokol kesehatan terkait event olahraga diatur semua dalam keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 Menkes 382 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dengan dilakukannya semua protokol kesehatan ini, diharapkan akan meminimalisir virus corona di antara masyarakat. Untuk itu, kita harus selalu melakukan semua protokol kesehatan yang ada dan sebaik mungkin untuk berdiam di rumah saja saat tidak ada keperluan apa-apa. Dengan kita semua bekerja sama, bergotong royong untuk melawan virus ini, pasti selang beberapa waktu semuanya dapat kembali menjadi normal lagi. Informasi tadi sekaligus menutup berita hari ini. Saya Talita Bahari dari Kim Jun News. Terima kasih dan sampai jumpa. Hello, my name is Manda and I am in grade 8 in Sekolah Cita Persada. And today I will show you my project compilation with the guiding question, what makes an effective journalist? And the theme being journalists change the world. Hope you enjoy!
你好，欢迎收看上海的冷气温。今天的日期是2020年10月5日，星期一。我叫Manda。今天的故事是关于上海总部算是大楼放射的大火。我们将到教会园。不是，我们将在算是大楼前向只是水波。好吧，现在让我们去看看住在算是大楼前的知识。Dampak virus COVID-19 terhadap kesehatan olahraga pada pertandingan atau perlombaan terhadap pendapatan ekonomi bangsa. Virus COVID-19 yang sekarang sudah memasuki Asia dan Indonesia memiliki beberapa dampak negatif ke beberapa bidang dan juga bidang olahraga. Karena pandemi virus corona mengakibatkan beberapa event olahraga yang ditunda, seperti Olimpiade, sepak bola, golf, tenis, bola basket, rugby, dan atletik. Contoh yang kita bisa dapat dari Indonesia adalah penyelenggaraan PON di Papua tahun 2020 ini gagal serta diberhentikan. Semua ini juga mengakibatkan bagian lain dalam industri olahraga mengalami kerugian seperti penyelenggaraan liga, infrastruktur, penyiaran media, dan lain-lain. Nilai ekonomi dari industri olahraga yang sangat fantastis pastinya terancam mengalami penurunan akibat bisnis dalam industri olahraga yang tidak dapat berjalan normal. Alasan penundaan maupun pembatalan pelaksanaan kegiatan olahraga gara-gara pandemi corona membuat industri dalam olahraga hanya menghasilkan pemasukan 73,7 miliar dolar AS. Hello there, my name is Atari and I'm grade 8 of Sekolah Cita Persada. I would like to show you the compilation of my semester 2 projects with the theme Journalists Change the World. I hope you enjoy. Selamat siang pemirsa, selamat bergabung kembali dengan acara Apa Kabar Dunia, edisi Selasa 10 Maret 2020. Bersama saya, Utari Nanita, yang akan mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya dari berbagai belahan dunia. Mari kita mulai. COVID-19 terus memengaruhi dunia, termasuk dunia olahraga. Hampir seluruh pertandingan olahraga di dunia ditunda atau dibatalkan, baik itu nasional maupun internasional. Erlangga Hartanto menyampaikan bahwa hanya 53% dari pertandingan olahraga yang dijadwalkan per tahun 2020 akan kemungkinan untuk dilanjutkan.
Olimpiade 2020 yang terjadwal untuk dilaksanakan di Tokyo pada bulan Juli mengalami penundaan akibat penyebaran virus COVID-19. Erlangga mengatakan, Jepang pun telah mengalami kerugian karena sudah memesan akomodasi seperti hotel, gedung, dan lainnya untuk acara perlombaan dunia tersebut. Sejumlah pertandingan kualifikasi Asia Cup 2020 dibatalkan, termasuk Filipina melawan Thailand dan Jepang melawan Cina. Pesta Olahraga Nasional 2020 yang berlangsung di Jayapura juga ditunda hingga tahun depan pada bulan Oktober. Turnamen China Masters di Hainan akhirnya dibatalkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia. Demikian juga turnamen Elite Blue Bay yang akan diadakan di Hainan, China telah dibatalkan. Balapan sepeda Uni Emirat Arab terpaksa untuk dibatalkan setelah 2 pembalap diuji positif COVID-19. Tim dan para pembalap lainnya dilaporkan diisolasi di hotel. Karena banyak pembatalan pertandingan olahraga, pendapatan olahraga global pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami penurunan. Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Umum PB Wushu Indonesia mengatakan bahwa pendapatan global dari olahraga biasanya mencapai 140 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Dalam webinar prestasi dan industri olahraga di era New Normal pada hari Selasa mengatakan bahwa pada tahun 2020 diperkirakan turun setengahnya hingga 70 miliar dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, ada beberapa pertandingan yang tetap sesuai dengan rencana. Tim bulu tangkis Indonesia bakal terbang ke Inggris untuk mengikuti pertandingan All England. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Susi Susanti mengingatkan para atlet untuk menjaga kesehatan dan kondisi tubuh. Turnamen Piala Davis Grup 2 antara Indonesia melawan Kenya akan tetap dimainkan pada hari Sabtu dan Jumat di Jakarta. Kapten tim Kenya, Rosemary Owino, mengatakan bahwa mereka merasa aman karena level kebersihan lokasinya sangat tinggi. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Utari Nunandita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.